Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa kembali dengan saya di pelajaran matematika wajib kelas 10. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang identitas trigonometri dan fungsi trigonometri. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan kalian siapkan dahulu buku tulis dan buku cetak kalian, serta alat tulis untuk mencatat. Oke, baiklah kita mulai. Yang pertama, identitas trigonometri. Nah, di identitas trigonometri ini, kita mengingat kembali yaitu perbandingan trigonometri dasar, yaitu ada sin, cos, dan tan. Kalian masih ingat perbandingan sin itu apa? Sin demi, depan per miring. Nah, perhatikan gambar di samping. Di sini sudut alfa itu merupakan sudut yang dibentuk antara OP dan sumbu X positif. Nah, di sini siku-siku, lalu perbandingan sin alfanya berarti sama dengan apa? Depan per miring, depannya B, miringnya R. Bagaimana dengan cosnya? Perbandingan cos yaitu cosami, samping per miring. Sampingnya adalah A, dan miringnya adalah R. Selanjutnya, tan merupakan perbandingan depan per samping, yaitu B per A. Nah, di pembelajaran sebelumnya saya juga pernah menyebutkan bahwa kosekan, sekan, dan kotan itu merupakan kebalikan dari masing-masing sin, cos, tan. Kosekan merupakan kebalikan dari sin, sehingga kosekan sama dengan 1 per sin alfa. Sekan kebalikan dari cos, maka dia sama dengan 1 per cos alfa. Kotan kebalikan dari tan, maka kotan sama dengan 1 per tan alfa. Oke, identitas trigonometri selanjutnya yang akan sering kalian gunakan untuk membuktikan identitas trigonometri yang lainnya dan juga menyelesaikan persamaan ataupun fungsi trigonometri, yaitu adalah sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kok bisa? Nah, bagaimana membuktikannya? Perhatikan gambar di sebelah kiri. Nah, di sini sin alfa yang kita sudah tuliskan sebelumnya perbandingannya yaitu adalah B per R, berarti kita tulis di sini B per R. Kan dia kuadrat, dikuadratkan ditambah cos alfa, yaitu A per R. Nah, ini kita kuadratkan. B kuadrat per R kuadrat ditambah A kuadrat per R kuadrat. Karena penyebutnya sudah sama-sama R kuadrat, maka kita tinggal menghitung operasi pembilangnya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, perhatikan gambar, di sini siku-siku. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan apa? Sama dengan R kuadrat menurut teorema Pythagoras, sehingga A kuadrat ditambah B kuadrat bisa diganti dengan R kuadrat per R kuadrat. R kuadrat dibagi R kuadrat itu sama dengan 1, sehingga terbukti bahwa sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Selanjutnya, identitas trigonometri yang sering kalian temui yaitu adalah tan sama dengan sin alfa per cos alfa. Dan ini juga akan sering digunakan untuk membuktikan identitas trigonometri yang lainnya. Nah, bagaimana pembuktiannya? Mari kita buktikan. Jadi, kita buktikan dari kanan ke kiri ya. Karena di sini yang lebih kompleks adalah yang sebelah kanan. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Sin alfa per cos alfa sama dengan perbandingan sin, tadi kita sudah menemukan yaitu B per R. Lalu perbandingan cos adalah A per R. Perbandingan dua pecahan bisa kita selesaikan dengan B per R. Karena ini dibagi dengan pecahan, maka penyelesaiannya adalah dikali, lalu dibalik pecahannya, yaitu R per A. Kita sederhanakan, coret R-nya sehingga diperoleh B per A. Nah, perbandingan B per A depan per samping merupakan perbandingan tan. Sehingga terbukti bahwa tan alfa merupakan
perbandingan antara sin alfa dibagi cos alfa. Bagaimana dengan kotan alfa? Di awal tadi sudah disebutkan bahwa kotan alfa merupakan kebalikan dari tan. Sehingga kotan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Yang mana kalau di tan alfa itu sin per cos, kebalikannya adalah cos per sin. Jadi kotan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Identitas trigonometri berikutnya yang akan kita buktikan adalah tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, di sini kita akan membuktikan dari kiri ke kanan. Jadi tan-nya akan kita ubah menjadi bentuk sin per cos. Menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa plus 1. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Kita buat semuanya dalam bentuk cos kuadrat alfa ditambah per cos kuadrat alfa. Yang ini tetap sin kuadrat alfa, lalu yang di sebelah sini 1, biar penyebutnya jadi cos kuadrat alfa, maka pembilangnya merupakan sama juga cos kuadrat alfa. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal hitung operasi pembilangnya, gitu sama dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Tadi kita sudah membuktikan bahwa sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1, sehingga dia sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. 1 per cos, kebalikan cos yaitu adalah sekan, sehingga ini sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, terbukti bahwa tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Identitas trigonometri berikutnya yang akan kita buktikan yaitu kotan kuadrat alfa plus 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, di sini kita akan buktikan dari kiri ke kanan, sehingga yang akan kita ubah yaitu kotan. Sama seperti sebelumnya, kalau tan kita ubah jadi sin per cos, maka kotan kita ubah menjadi cos per sin. Menjadi seperti ini, cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa plus 1. Selanjutnya kita samakan penyebutnya, yaitu sin kuadrat alfa ditambah per sin kuadrat alfa. Ini tetap, yaitu cos kuadrat alfa, dan di sini 1. 1 kalau penyebutnya sin kuadrat alfa, atasnya juga sin kuadrat alfa. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal hitung pembilangnya, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Ingat, 1 per sin merupakan kosekan, sehingga sama dengan kosekan kuadrat alfa. Jadi terbukti bahwa kotan kuadrat alfa plus 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, dari awal sampai akhir tadi, jika kita rangkum, ada beberapa identitas trigonometri dasar yang harus kita pahami. Yang pertama, perbandingan sin, yaitu depan per miring, perbandingan cos samping per miring, perbandingan tan itu depan per samping. Lalu kosekan merupakan kebalikan sin, sekan kebalikan cos, kotan kebalikan tan, dan selain itu tan bisa didefinisikan sebagai sin per cos, yang artinya kotan sama dengan cos per sin. Kemudian sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1, lalu tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan sekan kuadrat alfa, dan kotan kuadrat alfa plus 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Untuk lebih memahami penggunaan identitas trigonometri, mari kita kerjakan latihan uji kompetensi berikut ini. Yang pertama, sin kuadrat 35 derajat ditambah sin kuadrat 55 derajat. Nah, kita ingat kembali bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Selain itu, kita bisa gunakan sudut berelasi di kuadran 1. Sin 90 min alfa sama dengan cos alfa. Sehingga sin 55 kita bisa ubah jadi sin 55 derajat. Kita bisa ubah jadi sin 90 dikurangin 35. Nah, sin 90 min alfa sama dengan cos alfa. Jika di sini sin 90 min 35, artinya dia sama dengan cos 35.
5. Nah, di sini kita udah peroleh bahwa sin 55 itu sama dengan cos 35. Jadi, sin 55 kita ganti dengan cos 35. Menjadi sin kuadrat 35 ditambah, kita ganti ini jadi cos kuadrat 35. Alfanya sudah sama-sama 35. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat 35 ditambah cos kuadrat 35 sama dengan 1. Oke, latihan uji kompetensi berikutnya. Bentuk sederhana dari 1 min sekan kuadrat A per sekan kuadrat A plus kosekan kuadrat A. Nah, kita bisa ubah sekan itu kebalikannya cos dan kosekan itu kebalikannya sin. Menjadi seperti ini. 1 min 1 per cos kuadrat A per 1 per cos kuadrat A ditambah 1 per sin kuadrat A. Nah, yang atas kita samakan penyebutnya menjadi cos kuadrat A. Di sini 1, jadinya cos kuadrat A, dan ini tetap min 1. Per, yang bawah kita samakan penyebutnya yaitu sin kuadrat A kali cos kuadrat A. Sehingga menjadi apa? Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Nah, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sehingga kita bisa ganti jadi cos kuadrat A min 1 per cos kuadrat A per 1 per sin kuadrat A kali cos kuadrat A. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini. Sama dengan cos kuadrat A min 1. Oke, kita tulis dulu cos kuadrat A min 1 per cos kuadrat A dibagi sebuah pecahan, artinya dikali lalu pecahannya dibalik, yaitu sin kuadrat A kali cos kuadrat A per 1. Cos kuadrat A-nya bisa saya coret sama dengan, nah, cos kuadrat A min 1 itu kita bisa ganti dengan apa? Yaitu dengan identitas trigonometri yang ini. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Artinya kalau cos kuadrat A min 1, satunya pindah ke kiri jadi min 1 sama dengan sin kuadrat A-nya pindah ke kanan jadi min sin kuadrat A. Sehingga cos kuadrat A min 1 bisa diganti dengan min sin kuadrat A dikali sin kuadrat A sama dengan min sin pangkat 4A. Jadi bentuk sederhana dari 1 min sekan kuadrat A per sekan kuadrat A plus cos sekan kuadrat A adalah min sin pangkat 4A. Nah, untuk latihan berikutnya kita akan membuktikan bahwa 1 per sin alfa min sin alfa sama dengan cos alfa dikali kotan alfa. Di sini kita akan membuktikan dari kiri ke kanan karena yang kiri itu lebih kompleks. Jadi, kita samakan penyebutnya yang kiri, sin alfa. Yang sebelah sini tetap 1, min, di sini jadi sin kuadrat alfa. Sama dengan, ingat kembali bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Artinya bahwa cos kuadrat alfa sama dengan 1, sin kuadrat alfanya bisa saya pindahkan ke kanan jadi min sin kuadrat alfa. Begitupun nanti kalau sin kuadrat alfa yang ditanyakan itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Di sini 1 min sin kuadrat alfa. Lihat, 1 min sin kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa. Berarti kita ganti jadi cos kuadrat alfa per sin alfa. Nah, cos kuadrat alfa itu sama dengan cos alfa dikali cos alfa per, di sini 1 dan sin alfanya saya letakkan di sini. Sehingga cos alfa per 1 sama dengan cos alfa, cos per sin yaitu tan alfa. Jadi terbukti bahwa 1 per sin alfa dikurangin sin alfa sama dengan cos alfa kali kotan alfa. Nah, latihan pembuktian berikutnya yaitu 1 min sin alfa per cos alfa sama dengan cos alfa per 1 plus sin alfa. Di sini kita bisa bekerja dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Saya akan membuktikan dari kiri ke kanan. Jadinya 1 min sin alfa per cos alfa
Oke, di sini ada 1 min sin alfa, sementara dia akan diubah menjadi cos alfa. Ingat, ada identitas trigonometri sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Artinya kita buat jadi bentuk kuadrat, yaitu dengan mengalihkan 1 plus sin alfa, yang bawah juga dikali 1 plus sin alfa. Sama dengan 1 min sin alfa dikali 1 plus sin alfa, yaitu sama dengan 1 min sin kuadrat alfa per cos alfa dikali 1 plus sin alfa. 1 min sin kuadrat alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa per cos alfa kali 1 plus sin alfa. Karena di sini kuadrat, bisa saya ambil 1, coret dengan yang bawah. Sehingga tersisa cos alfa per 1 plus sin alfa. Jadi terbukti bahwa 1 min sin alfa per cos alfa sama dengan cos alfa per 1 plus sin alfa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu grafik fungsi trigonometri. Di sini ada 3 fungsi trigonometri dasar, yaitu y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, dan y sama dengan tan x. Pada topik ini, kita akan mengidentifikasi dari masing-masing fungsi trigonometri sin x, cos x, tan x, itu memiliki nilai maksimum minimum berapa, periodenya berapa, dengan cara melihat dari grafiknya. Nah, di sini ada grafik sin x. Kalian bisa gambar sendiri grafik sin x itu dengan plot point dari sudut-sudut istimewa yang sudah kalian cari sebelumnya di sudut berelasi, yaitu dari di kuadran 1 ada 0, 30, 45, 60, 90. Lalu dilanjutkan di kuadran 2, 90, 120, 150, 135, 180. Begitupun di kuadran 3 dan kuadran 4. Sehingga nanti akan terbentuk suatu grafik fungsi sin X seperti ini. Nah, berikut ini adalah animasi bentuk grafik sin X. Mari kita lihat. Perhatikan tracing dari titik-titiknya ya. Nah, ketika sampai di 360, dia akan mengulangi kembali di 0. Yaitu mengulangi kembali gelombangnya di 0, lalu sampai ke 360 lagi, dan mengulanginya lagi. Artinya di sini bahwa apa? Periode dari grafik fungsi y sama dengan sin x itu sama dengan 360 atau 2pi. Nah, dari animasi tadi kita bisa memperoleh gambar grafik fungsi y sama dengan sin x seperti ini, dengan nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah min 1, dan periodenya adalah 360. Lalu bagaimana dengan grafik y sama dengan cos x? Berikut adalah grafik fungsi y sama dengan cos x. Kalian bisa menggambarkannya sendiri dengan plot point dari sudut-sudut istimewa yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Sama seperti sin tadi. Lalu bagaimana kalau misal diilustrasikan dalam bentuk animasi? Mari kita lihat. Oke, sekarang kita akan lihat animasi bagaimana pembentukan grafik y sama dengan cos x. Lihat di sini bahwa ketika di 0, dia akan mulai dari 1. Ini menandakan bahwa cos 0 sama dengan 1. Perhatikan animasi berikutnya. Nah, ketika sampai di 360, dia mengulang kembali ke 0. Artinya sama dengan sin bahwa grafik fungsi y sama dengan cos x itu periodenya adalah 360. Nah, apabila digambarkan y sama dengan cos x, grafik fungsinya seperti ini. Ya, bentuknya seperti huruf U gitu. Nilai maksimumnya sama dengan 1. Di sini nilai minimumnya sama dengan min 1, sama dengan grafik fungsi sin x. Bagaimana dengan tan? Nah, ini grafik fungsi y sama dengan tan x. Ingat bahwa di tan x, pada saat sudutnya 90 dan 270, nilai tan-nya itu tak terdefinisi atau tak hingga. Artinya di sini terbentuk asimtot. Nah, asimtot itu adalah suatu garis pembatas yang mana grafik fungsi itu tidak akan menyentuh asimtot, tapi semakin mendekati asimtotnya.
Nah, apabila diilustrasikan grafik fungsi tan theta atau tan X itu akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini nanti periodenya berbeda dengan sin dan cos. Karena apa? Pengulangan bentuk grafiknya itu terjadi pada jarak antara 90 sampai 270, yaitu 180 derajat. Artinya periode tan itu sama dengan 180 derajat. Oke, nah grafik fungsi tan apabila digambarkan seperti ini ya jadinya. Jadi periodenya itu dia akan mengulangi bentuk yang sama itu di antara 90 sampai 270 jaraknya. Begitupun nanti 270 sampai 450. Seperti itu. Yang mana berarti periodenya itu merupakan selisih antara 270 ke 90 yaitu jaraknya, yaitu 180. Bagaimana dengan nilai maksimum dan nilai minimumnya? Seperti yang kita tahu bahwa di sudut 90 nilai tan itu tak terdefinisi atau tak hingga. Begitupun di 270. Artinya nilai maksimumnya adalah tak hingga dan nilai minimumnya min tak hingga. Berdasarkan grafik fungsi trigonometri yang sudah kita amati tadi, kita bisa mengetahui bahwa periode sin, cos, dan tan itu kalau sin dan cos 360, tan 180. Nah, ini berpengaruh ketika kita ingin menentukan fungsi trigonometrinya. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih memahami mengenai fungsi trigonometri, dan periode-periodenya, kita kerjakan latihan berikut ini. Sin 750 itu sama dengan, jadi kita ubah ke bentuk persamaan tadi, yaitu sin alfa plus K kali 360. Ingat, ketika sin periodenya 360, maka di sini 360. Berbeda nanti dengan tan ya. Nah, 750 ini kita bisa ubah ke bentuk, oke, alfanya nanti dulu. Nah, dia berapa kali berputar 360? 2 kali kan? 2 kali 360. Sisanya 30 derajat. Artinya sin 750 itu sama dengan sin 30. Yaitu sama dengan berapa? Setengah. Artinya di sini dia sama dengan setengah. Lalu bagaimana dengan tan negatif? Nah, ingat ada sudut berelasi. Oke, ini tambahan ya, karena minggu lalu belum saya berikan. Jadi, sudut berelasi negatif. Jadi, kalau ada sin min alfa, itu sama dengan min sin alfa. Cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Tan min alfa itu sama dengan min tan alfa. Jadi, yang tetap itu hanya cos. Sin sama tan berubah menjadi negatif. Nah, di sini kita bisa ubah jadi apa? Tan min 930 itu sama dengan min, lihat di sini tan min alfa sama dengan min tan alfa. Min tan 930. Selanjutnya, tan 930 ini kita ubah ke bentuk seperti ini. Tapi ingat periode tan adalah 180. Jadinya min tan dari alfanya nanti dulu. Nah, 180 kali berapa yang dekat dengan 930? Yaitu kali 5. 5 kali 180, 900. Sisanya adalah 30. Artinya di sini sama dengan min tan 30. Yaitu sama dengan min 1/3 akar 3. Di sini berarti sama dengan min 1/3 akar 3. Nah, lanjut ke periode fungsi trigonometri. Berdasarkan tadi grafiknya dan juga tadi kita sudah melihat bahwa fungsi trigonometri itu ketika di tan periodenya 180 dan sin sama cos itu 360. Ini juga berpengaruh ketika kita ingin menentukan periode fungsi trigonometri. Jika diketahui fungsi y sama dengan sin nx, perhatikan di sini n itu adalah koefisien x. Jadi periodenya adalah 360 per n. Begitu pula dengan cos 360 per n. Nah, kalau tan berbeda yaitu 180 per n. Oke, sebagai contoh berikut.
Di sini cos berarti kita gunakan 360 per N dan koefisien X-nya 3. Jadi periodenya adalah 360 per 3, yaitu 120. Nah, di sini sama-sama cos. Saya ganti ya dengan tan biar bervariasi. Oke. Apabila di sini tan dan koefisien X-nya 3, artinya periodenya adalah, ingat tan itu 180 per 3, yaitu sama dengan 60 derajat. Berarti periode fungsi ini 2 tan 3x plus 30 sama dengan 60 derajat. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana caranya sketsa grafik fungsi Y sama dengan, nah dalam bentuk yang sudah seperti ini. Jadi nanti kita akan lihat pengaruh A, B, C, dan D itu seperti apa. Nah, di sini kita akan mensketsa grafik fungsi sin. Untuk cos nanti sama saja caranya, cuman nanti grafik awalnya cos itu berbeda dengan sin, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mencari grafik fungsi Y sama dengan sin X dan membandingkannya dengan Y sama dengan sin 2X. Artinya di sini yang diubah adalah nilai B-nya. Ya, di sini B-nya sama dengan 1, sementara di sini B-nya sama dengan 2. Bagaimana grafik fungsinya? Ini dia grafik fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan sin 2X. Lihat, perhatikan di sini sama-sama 0 sampai 360, nilai maksimumnya masih sama 1 dan nilai minimumnya min 1, begitupun di sini juga 0 sampai 360, nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Bedanya di mana? Bedanya di sini hanya ada satu gelombang, sementara di sini ada 2 gelombang. Artinya periode yang di sebelah kanan, yaitu periode Y sama dengan sin 2X itu hanya 180 derajat. Sementara periode Y sama dengan sin X itu 360. Atau jika kita menggunakan rumus, periode Y sama dengan sin 2X itu bisa diperoleh dengan 360 per 2, yaitu sama dengan 180. Jadi, B ini, perubahan B itu mempengaruhi periode. Selanjutnya kita akan mengamati perubahan A. Itu efeknya seperti apa? Di sini yang kita bandingkan adalah Y sama dengan 2 kali sin X dan Y sama dengan min 2 sin X. Bagaimana grafiknya? Ini dia grafik Y sama dengan 2 sin X dan Y sama dengan min 2 sin X. Ingat kalau Y sama dengan sin X itu nilai maksimumnya di 1, nilai minimumnya di min 1. Sementara kalau 2 sin X, maksimumnya di 2, minimumnya di min 2. Lalu di sini ketika dia negatif, dia sama, maksimum sama minimumnya 2 dan min 2, tetapi dia dibalik. Artinya kalau negatif itu dibalik. Jadi pengaruh perubahan nilai A itu ada di nilai maksimum dan nilai minimum. Begitu juga kalau dia negatif berarti dibalik grafiknya. Berikutnya kita akan mengetahui pengaruh nilai C pada persamaan Y sama dengan A sin B X plus C plus D. Nah, di sini sudah ada Y sama dengan sin X plus 30 dan di sebelah kanan Y sama dengan sin X min 60. Bagaimana grafiknya? Mari kita lihat. Ini dia grafik dari Y sama dengan sin X plus 30 dan Y sama dengan sin X min 60. Perhatikan yang di sebelah kiri, awalnya kalau Y sama dengan sin X itu kan dari sini mulainya ya. Seperti ini. Gitu ya. Nah, tetapi dia mundur ke kiri sebanyak 30. Artinya di sini dia bergeser ke kiri sebesar 30 derajat. Sementara kalau di sini, awalnya kita mulai dari 0, tapi karena dia di sini min 60 bergeser ke kanan sebanyak 60 derajat. Artinya ketika dia negatif bergeser ke kanan. Dan yang terakhir kita akan mengetahui pengaruh perubahan nilai D pada grafik fungsi Y sama dengan A sin B X plus C plus D. Di sini ada sin X plus 2 dan sin X min 1. Bagaimana perbedaan grafiknya? Ini dia perbedaan grafiknya. Y sama dengan sin X plus 2. Di sini yang awalnya itu di 0 seperti ini. Dia naik berapa? Naik 2. Lalu kalau min 1, kalau dia awalnya di 0, dia turun 1 ke bawah. Artinya kalau plus 2,
itu naik 1, min 1, turun 1. Jadi nilai D ini mempengaruhi pergeseran atas bawah grafik. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk perubahan nilai A itu mempengaruhi apa? Nilai maksimum dan nilai minimum. Serta nanti kalau negatif, grafiknya terbalik. Tapi untuk nilai maksimum dan minimum ini juga dipengaruhi dari nilai D juga. Jadi tergantung dia naik atau turun tidak. Lalu B, itu mempengaruhi periode. C di sini mempengaruhi pergeseran apa? Kanan dan kiri. Pergeseran dia ke kanan ketika tandanya negatif dan bergeser ke kiri ketika tandanya positif. Bagaimana dengan nilai D, yaitu mempengaruhi pergeseran atas bawah. Ke atas jika tandanya positif, ke bawah jika tandanya negatif. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik Y sama dengan 2 sin 2x min 60 plus 1. Nah, di sini kita hanya sketsa saja di beberapa poin, jadi tidak semua poin kita gambarkan gitu ya. Nah, sebelumnya kita ubah dulu ke bentuk yang seperti tadi, yaitu Y sama dengan A sin B X plus C plus D. Ini kita ubah ke bentuk seperti itu menjadi apa? Y sama dengan 2 sin, nah ini 2-nya kita keluarin, jadinya X min 30 plus 1. Artinya dari grafik dasar sin X, di sini nanti nilai maksimumnya dari sin X itu dikali 2. Minimumnya jadi kali 2 juga. Lalu periodenya yaitu 180. 360 per 2, yaitu 180. Dan dia akan bergeser ke kanan sejauh 30 derajat. Dan naik ke atas sebesar 1 satuan. Oke, kita coba sketsa dari grafik dasar Y sama dengan sin X. Atau enggak kita mulai langsung dari Y sama dengan sin 2X. Kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, nah di sini kita akan menggambarkan grafik Y sama dengan 2 sin 2X min 60 plus 1. Y sama dengan 2 sin 2X min 30 derajat plus 1. Kita akan mulai dari Y sama dengan sin 2X. Oke, kita akan gambarkan grafik Y sama dengan sin 2X. Artinya, dari sin X, dia yang awalnya hanya ada satu gelombang sampai 360, jadi ada 2 gelombang, yaitu periodenya 180. Oke, nah yang biru ini merupakan grafik Y sama dengan sin 2X. Selanjutnya kita akan menggambar Y sama dengan sin 2X min 30, artinya dia akan bergeser sejauh 30 derajat ke kanan. Jadi misalkan di sini 30 derajat, nanti dia akan bergeser 120, ini menjadi 210, sini jadi 300, dan ini jadi 390. Oke, saya ubah warnanya menjadi warna merah. Oke, yang merah ini adalah grafik Y sama dengan sin 2 kali X min 30. Selanjutnya akan digambarkan Y sama dengan 2 kali sin 2 X min 30. Artinya apa? Puncaknya menjadi maksimumnya 2, minimumnya menjadi min 2. Nah, yang ungu ini adalah Y sama dengan 2 kali sin 2X min 30. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita naikkan 1. Artinya di sini nanti yang tadinya 0 jadi di 1, yang tadinya di 2 jadi di 3. Nah, yang hitam ini adalah yang dicari, yaitu Y sama dengan 2 sin 2 kali X min 30
plus 1. Kita harus tahu dulu tadi tuh A itu pergeseran apa, B itu apa, C itu apa, dan D itu apa. Nah, bagaimana kalau misalnya kita diberikan grafik, tetapi kita disuruh menentukan persamaannya? Nah, sebagai contoh saya ambil dari buku latihan kalian. Oke, perhatikan ini. Lihat, dia, oke, perhatikan ini, grafik ini merupakan kebalikan dari grafik sin X, jadinya min sin X. Seperti itu ya. Lalu, satu gelombang ini terjadi dari 10 sampai 190, artinya periodenya 180. Berarti saya akan mulai dari sini dulu. Min, sin, karena periodenya 180, jadi saya tulis 2x. Lalu dia bergeser dari yang awalnya 0, bergeser ke kanan sejauh 10. Berarti menjadi apa? Y sama dengan min sin 2x, bergeser ke kanan, min 10. Selanjutnya, nilai maksimum dan nilai minimumnya jadi 3 kalinya. Artinya di sini dikali 3 di depan. Y sama dengan min 3. Sin 2x min 10. Artinya, kalau kita selesaikan yang di dalam kurung ini menjadi Y sama dengan min 3 sin 2x min 20. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu cara membaca grafik fungsi trigonometri. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kalian semuanya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya di Google Classroom. Dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.